Silakan Pak Mu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua yang ada di ruangan maya. Dan semoga Allah melimpahkan nikmat sehat sehingga kita bisa maksimal dalam beribadah. Semoga Allah menetapkan hati kita tetap dalam hidayah serta taufiknya dan mampu membuat karya-karya yang terbaik. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah akhir zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah juga kepada keluarga, para sahabat, para tabi'i, wa tabi'u tabi'innya. Dan semoga salawat serta salam itu juga terlimpah kepada kita kelak sampai anak cucu kita. Dan kelak nanti menjadi bagian umatnya, umat Rasulullah SAW. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum Pak Dr. Lukman Abdurrahman menyampaikan materi tentang faraid dan mawaris. Mari kita dengar dulu wajangan dari Bunda Empet yang tidak henti-hentinya. Mudah-mudahan Bunda Empet bisa memberikan wajangan yang terindah, yang terbaik buat kita, sehingga tetap kita berada dalam hidayah kebaikan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang pagi hari ini sudah siap-siap ingin menimba ilmu yang baik bekal kita kelak di akhirat. Alhamdulillah ini satu perjuangan yang sangat berat kalau pagi-pagi mungkin akan mendengarkan pengajian karena kadang-kadang masih ngantuk, masih dan sebagainya banyak. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kita bisa mendengarkan panggilan dari Khalifah untuk sama-sama menambahkan ilmu untuk supaya kita berwawasan ilmu yang sangat luas. Orang yang rajin menimba ilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Insya Allah orang yang rajin silaturahmi dan menambah ilmu akan disehatkan oleh Allah dan juga akan diberikan rezeki yang halal luas dan min haitsu la yahtasib yang tidak disangka dan diduga, dan dengan kita banyak menambah ilmu menjadikan tambahan pengetahuan. To add the knowledge is sangat-sangat baik. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sekalipun saya bilang ke Pak Mu, ini bab baris itu harusnya tidak melalui dunia maya, tapi biar aja kita dengerin dulu, nanti kalau kita offline sudah sedikit mengenal ya, tidak terlalu pusing gitu ya. Mungkin bagi yang sepuh-sepuh ini, mungkin kalau untuk yang muda-muda sih masih kuat pandangannya, kuat penerimaannya ya, seperti ibu yang 70 tahunan ke atas, wadede di sini ya. Bagi saya yang sapu-sapu, tapi biar aja dengerin karena ini mungkin perlu minimal kita sedikitnya dapat untuk menyampaikan kepada anak cucu kita. Itulah barangkali semoga kita sehat, semoga kita semua berbahagia, dan semoga kita istiqomah dalam mencari ilmu di pagi yang indah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Mpet. Pak Rustam. Terima kasih Bunda penyampaian wejangannya. Mudah-mudahan selain kita bisa menikmati berkahnya ilmu ini, mudah-mudahan juga kita ditakdirkan bisa berkumpul kelak di taman-taman surga di Yaumul Akhir. Amin. Harapan kita. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya menyampaikan sesuatu ini rekapitulasi dana sedekah kajian subuh. Sedekah subuh berjumlah
Yang malam tadi belum saya masukkan Kang Dia, ya belum saya update, ada penambahan, tapi ini per tanggal 6 Februari 2.609.000 rupiah. Jazakumullah khairan katsiran, mudah-mudahan menjadi pahala yang tidak terputus. Terima kasih sudah mensupport kajian Bait Al Hikmah Alifatur di kajian subuh. Dan yang kedua, daftarkan segera. Insya Allah Halifah akan berangkat di tanggal 6 Maret. Ya, program untuk umrohnya. Pembimbingnya insya Allah mudah-mudahan Ustadz Asep sudah siap dan sehat. Dan jamaah juga sudah ada yang daftar juga. Tanggal 6 Maret 2022. Inilah harganya di 34 juta untuk sekamar berempat, 35 juta untuk sekamar bertiga, dan 37 untuk kamar double. Penerbangan akan menggunakan Garuda Indonesia. Tidak harus menunggu berumur, daftarkan segera untuk para putra, putri, kerabat, saudara untuk pendapatan haji khusus. Insya Allah mudah-mudahan di tahun ini Allah takdirkan bisa menyelenggarakan haji. Di dalam usia 12 tahun sudah bisa mendaftar untuk di haji khusus. Kita tahu masa tunggu di haji reguler ini 21 tahun, dan kemarin saya cek juga update-nya Kang Dia, Makassar ternyata sudah 44 tahun ya, update terkini untuk masa tunggu haji reguler. Sedangkan haji khusus hanya 7 tahun masa tunggunya ya. Jadi usia 12 tahun mendaftar, di usia 19 tahun itu sudah bisa hak untuk berangkat haji khusus. Solusi yang lain adalah mendaftar dengan menggunakan visa haji Puroda. Di tahun yang sama berangkat, insya Allah di tahun yang sama mendaftar, insya Allah akan di tahun sama pula untuk berangkat. Perbedaannya hanya dari pendaftaran dan biaya saja ya untuk haji Puroda. Dan ini fasilitas yang kami berikan di Arafah, di Maktab 112, menjadi 3 ruangan. Ini ruangan untuk khutbah Arafah, ada juga ruangan untuk istirahat jamaah laki-laki dan istirahat jamaah perempuan. Ya, di dalamnya sudah kami siapkan buffet untuk makan. Dan di Maktab 112 di Mina, insya Allah juga menjadi tempat representatif untuk beribadah. Karena kita tahu di Mina luar biasa untuk beribadah. Baik, Assalamualaikum Ustadz Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kayaknya akan dipusingkan dengan KPK ya. Satu kuartal kecil untuk hitung-hitungan. Ya. Mudah-mudahan sehat semua. Terima kasih Ibu Bapak. Mangga Ustadz Lukman tafadhol untuk melanjutkan kajian bab faraid dan mawaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wanad'u Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik kama nawwaratal arda binur syamsika abada birahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak, ibu, dan juga para sesepuh Khalifah Tur, Ibu Ustadzah Empet, kemudian Bapak Rustam, dan semuanya yang saya tidak hafal semuanya. Pada pagi ini kita lanjutkan kajian kita terkait ilmu waris. Ada beberapa hal barangkali ini perlu ada pengulangan-pengulangan nih. Karena sebagaimana diketahui itu tidak gampang langsung tertangkap, tersimpan dalam memori kita ini. Hal yang perlu saya ulang di sini barangkali ini kembali lagi supaya begitu mendengar kasus itu langsung saja kaitannya oh ini sekian, ini sekian. Nah ini kelihatannya harus diulang-ulang nih seperti ini. Bagian-bagian dari penerimaan ahli waris. Sebagaimana kita ketahui, ahli waris itu ada 2 macam, ashabul furud atau dzabil furud. Kemudian yang keduanya adalah asobah. Nah, pada saat mau melakukan pembagian waris, ada prioritas, yaitu bahwa yang didahulukan memperoleh waris itu yang telah jelas bagian-bagiannya. Nah, sebagaimana kita ketahui, bagian dalam Al-Quran itu ada 6 macam. Yang pertama adalah setengah,
Kemudian berikutnya itu bagi 2 saja, setengah, jadi ada yang 1/4 dan ada 1/8. Itu 3 kelompok pertama. Kemudian 2/3 nanti bagi 2 jadi 1/3, dibagi 2 menjadi 1/6. Jadi ada 2 kelompok dengan cara pembagian supaya gampang mengingatnya begitu. Nah, kemudian bagi siapa saja yang setengah itu, seperti dijelaskan di dalam slide ini, bisa untuk beragam, tergantung situasi dan kondisi, tidak selalu begini gitu ya. Nah, tetapi yang perlu diingat 1/2 ini pertama untuk anak perempuan apabila sendirian, kemudian saudara sekandung jika sendirian. Ini saudara maksudnya saudari perempuan maksudnya gitu ya. Saudari sekandung jika sendirian, bukan saudara laki-laki ini. Kemudian anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki itu juga dapat setengah. Yang berikutnya adalah suami jika istri yang meninggal itu tidak memiliki anak. Ini saya kira memang perlu kita untuk nanti pembagian waris itu perlu boleh dikatakan mesti dipegang atau ada dalam memori kita, dalam ingatan kita. Kemudian yang 1/4 itu adalah bagian untuk suami. Dengan catatan jika istri yang meninggal itu memiliki anak. Jadi turun bagian suami itu dari setengah menjadi 1/4 jika istri yang meninggal itu memiliki anak, baik anak dari suami ini atau dari suami sebelumnya misalnya begitu. Kemudian yang kedua yang memperoleh 1/4 itu adalah istri. Nah, di sini dengan catatan istri itu mau sendiri atau banyak tetap 1/4 dengan catatan juga jika suami yang meninggal itu tidak memiliki anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Itu bagian istri yang 1/4 itu. Kemudian 1/8 ini adalah bagian bagi istri. Mohon maaf nih. Bagi istri jika suami yang meninggal itu memiliki anak. Nah, istri mau 1, 2, 3, dan seterusnya tetap 1/8 nanti dibagi rata di antara para istri. Kemudian nanti bagian 2/3. 2/3 itu nanti bagian bagi 2 atau lebih anak perempuan. Dengan catatan tidak ada anak laki-laki. Nah, mengapa ada syarat ini? Karena kalau ada anak laki-laki, maka ini menjadi skema asobah bil ghair. Nah, hal-hal seperti ini memang harus ada dalam ingatan kita. Jika ada anak laki-laki, maka menjadi asobah bil ghair. Kemudian bagian 2/3 juga bisa 2 atau lebih anak perempuan atau cucu lah begitu. Cucu dari anak laki-laki. Dengan catatan jika cucu ini hanya anak perempuan saja. Jika ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, itu masuk kelompok asobah bil ghair juga. 2 atau lebih saudara perempuan sekandung. Jadi kalau di sini untuk anak-anak sekarang adalah kalau tidak ada A dan B, maka jatuhnya kepada kakak atau adik perempuan 2 atau lebih sekandung, maka itu bagiannya 2/3 juga. Nah, jika C juga tidak ada, yang adanya adalah hanya sebapak, maka jatuhnya ke sini. 2 atau lebih saudara perempuan sebapak. Nah, kemudian apakah yang seibu? Tidak bagian yang seibu. 2 atau lebih itu nanti 1/3 kalau yang seibu. Jadi hanya 2/3 itu hanya untuk yang sekandung atau yang sebapak. Kalau yang seibu bukan 2/3. Kalau 2 atau lebih itu dapat 1/3. Ini seperti disebutkan di sini. Kemudian bagian 1/3 ini. Yang 1/3 ini adalah bagi ibu.
jika yang meninggal tidak memiliki anak atau cucu dan tidak juga meninggalkan 2 orang saudara. Kalau ada ini, berarti nanti bagian ibu turun menjadi 1/6. Kemudian yang berikutnya, yang mendapat 1/3 itu adalah 2 orang saudara seibu atau lebih. Nah, di sini baik laki-laki maupun perempuan sama saja. Nah, tadi yang 2/3 itu kan hanya bagi 2 orang saudari yang tentu perempuan, baik sekandung dahulu. Mohon maaf. Yang sekandung, jika ada tidak yang sekandung, maka yang seayah atau sebapak. Tetapi kalau untuk 2 orang saudari atau juga saudara nih, yang seibu saja, bagiannya itu adalah 1/3. 2 atau lebih. Kemudian untuk yang 1/6. Nah, adalah bagian 1/6 itu adalah bagian ibu yang dengan catatan pada saat anaknya yang meninggal itu memiliki anak atau di sini ada saudara, laki-laki maupun perempuan. Kemudian juga bagian bapak atau nanti di sini juga ibu juga nanti adalah ibunya ibu atau nenek. Bagian bapak atau kakek jika yang meninggal itu meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki. Hanya bapak itu juga sekaligus bisa jadi asobah bin nafsi. Kalau ibu tidak. Artinya asobah bin nafsi itu bisa menghabiskan sisa harta jika dengan catatan anaknya yang meninggal itu, anak dari bapak ini, tidak memiliki anak. Kemudian ya nenek tadi sama dengan jika ibu tidak ada, itu dapat 1/6. Atau cucu perempuan dari anak laki-laki, 1 atau lebih, jika bersama 1 anak perempuan. Maksudnya begini, kalau yang meninggal itu hanya memiliki 1 anak perempuan. Nah, yang 1 anak perempuan itu kan tadi dapatnya setengah. Tetapi ada juga cucu perempuan dari anak laki-laki, baik 1 atau lebih, itu dapat 1/6 untuk melengkapi 2/3 ini, kalau ini kasusnya gitu. Untuk melengkapi angka 2/3. Sehingga nanti cucu melengkapi dengan 1/6 ditambah setengah itu jadi 2/3. Dengan catatan begini, hanya 1 anak perempuan. Ada anak. Kalau anak perempuannya 2 atau lebih, cucu ini tertutup, terhalang memperoleh baik cucu, ya tentu saja cucu perempuan atau bisa juga laki-laki dari anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, dia bisa menjadi asobah bil ghair. Kemudian seorang saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau tadi kan di halaman sebelumnya, 1/3 itu bagi 2 orang saudara atau saudari seibu, itu dapat 1/3 jika lebih dari 1. Misalnya 2 atau lebih, baik itu laki-laki maupun perempuan, atau campuran laki-laki dan perempuan. Itu hanya 1/3. Tetapi kalau dia hanya sendirian, kakak atau adik seibu itu, maka baik laki-laki maupun perempuan memperoleh 1/6 saja. Ini saya kira mohon barangkali ya diulang-ulang supaya setidaknya tertanam dalam ingatan kita, sehingga kalau melihat kasus, oh ada yang meninggal, siapa saja yang ditinggalkannya itu adalah 1, 2, 3, berapa bagian-bagiannya, itu sudah bisa langsung nyambung gitu. Nah, kemudian sebelum masuk ke hitung-hitungan, saya juga ingin mengulang itu istilah aul. Waktu pertemuan keempat sudah disampaikan aul langsung dalam kasus. Nah, aul itu artinya peningkatan, menaikkan aul dari ala, a'la gitu kan, meningkatkan
Nah, di sini apa yang maksud dengan aul? Sebagaimana dicontohkan dalam beberapa hitung-hitungan, bahwa cara berhitung untuk menemukan asal masalah itu kita menggunakan KPT, ya. Kelipatan persekutuan terkecil dari pecahan-pecahan yang ada dalam pembagian waris. Tetapi setelah ditemukan KPT dan dihitung masing-masing antar bagian dari ahli waris itu, setelah dijumlahkan bisa lebih besar dari KPT itu. Nah, nanti pembagiannya itu tidak menggunakan KPT lagi. Katakanlah KPT-nya 6. Ternyata setelah dibagi-bagi, dari masing-masing ahli waris itu, jumlahnya itu bukan 6, tetapi 7 atau bahkan 8. Nah, yang dimaksud aul itu meningkatkan KPT dari 6 menjadi 7 atau 8 atau berapapun, itu yang disebut dengan aul. Aul itu baru kelihatan jika kita menggunakan hitung-hitungan KPT, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi sekarang mungkin langsung ke contoh saja, karena kalau dijelaskan tanpa contoh agak bingung juga nih. Kita sekarang coba hitung-hitungan di sini. Nanti silakan Bapak Ibu yang punya contoh untuk hitung-hitungan juga, kita coba di sini lakukan perhitungan. Misalnya gini, saya ingin menjelaskan kasus aul. Di sini ada contoh, untuk contoh yang kecil saja dulu. Ada seorang istri meninggal, katakanlah begitu. Seorang istri meninggal. Yang ditinggalkannya ahli warisnya itu adalah seorang suami. Seorang suami. Ini tulisannya cukup bisa dibaca tidak Bapak Ibu? Enggak, Pak Ustadz. Enggak ada tulisannya. Oh, enggak ada? Enggak ada tulisannya di saya. Oh, gitu, sebentar. Ada, Ustadz. Ada ya, saya ganti dengan warna merah mungkin supaya tampak nih. Gimana sekarang? Kelihatan sekarang. Kelihatan Mbak ya? Atau Masih enggak ada. oh, masih belum muncul? Mungkin fontnya diperbesar, Pak Ustadz. Oh iya, sebenarnya saya cari font yang lebih besar nih. Nah, coba saya istri meninggal. Ternyata tidak bisa lebih besar, Pak. Sama seperti yang tadi nih. Saya pada udah dipakai yang tebal nih. Ya, Ustadz, standarnya memang seperti itu. Bagi Bapak Ibu yang tidak terlihat, mungkin bisa di zoom ya, yang menggunakan handphone. Oh iya, silakan Ya, di zoom bisa ya. Dan, ya, sudah terbaca dengan baik. Ya, ada seorang istri meninggal, kemudian ahli warisnya itu seorang suami, kemudian juga ada saudari, katakanlah 2 saudari kandung. Saudari kandung. Kita tidak banyak dulu, misalnya begini saja. Ini bagian suami itu adalah setengah kan, harus sudah otomatis nih. Karena apa? Karena tidak memiliki anak. Kemudian nanti bagian 2 saudari kandung itu, ini berapa kira-kira nih Bapak Ibu? Supaya otomatis nih. 2 saudari kandung. Ini 2/3 ya. Oke, dari sini kira-kira asal masalah yang pas atau KPT-nya itu berapa nih? 6 bisa, Ustadz. 6 ya. Kita sebut asal masalahnya itu adalah 6. Atau istilah lainnya kita yang umum itu adalah KPT.
KPT. Kelipatan persekutuan terkecil. Tapi dalam istilah ilmu waris biasanya disebutnya AM, asal masalah. Nah, suami ini tentu saja dikalikan kali 6 dapat 3 bagian kan gitu ya. Kemudian kalau yang 2 saudari kandung ini 2/3 kali 6 menjadi 4 ya. Nah, itu kita lihat di sini. Jumlahkan bagian suami dan 2 orang saudari kandung itu menjadi 7 kan? Seharusnya sama dengan 6. Nah, ini yang disebut dengan istilah aul. Nanti berikutnya kita kalikan ini ya, seperti yang kemarin sudah disampaikan, jumlah tirkah atau JT. Nah, ini satuannya tidak 6 lagi, tetapi dibagi dengan 7 saja. Karena jumlah bagian suami itu dan 2 saudari kandung itu jadi 7. Maka pengalinya sekarang adalah jumlah tirkah per 7, bukan per 6. Gitu. Itu yang disebut dengan istilah aul. Ini kita sebut dengan istilah aul. Dan ini akan sering atau mungkin saja akan didapati pada saat pembagian harta waris. Nah, ini juga sama, jumlah tirkah dibagi 7. Ini yang disebut dengan kasus aul. Dinaikkan maksudnya di sini. Asal masalah yang tadinya 6 menjadi lebih tinggi dari 6. Itu disebut aul. Kemudian sekarang kita lihat kasus contoh kedua misalnya. Atau silakan kalau ada yang mau ditanyakan dahulu Bapak Ibu mengenai contoh kecil di atas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh yang kedua. Ini ada Ustadz nih dari Ibu Yunia. Kalau setengah itu dari mana Pak Ustadz? Setengah kali 6 sama dengan 3 kali 3. Terus JT per 7. Itu maksudnya gimana Ustadz? Oh ya, ya baik Bu. Jadi ini kan asalnya itu kita hanya nulis setengah saja. Dari mana setengah itu? Itu dari tadi. Dari penjelasan sebelumnya bahwa bagian suami dari istri yang meninggal dan istri itu tidak memiliki anak, otomatis dapat setengah. Gitu. Jadi kalau setengahnya saya kira bisa dipahami Bu ya. Tidak ada masalah ya setengah itu. Artinya itu sudah given gitu katakan istilah orang atau taken for granted gitu istilah lainnya. Sudah ditentukan oleh Allah dari Quran gitu. Nanti bisa dilihat di surat An-Nisa ayat 12 ini. Bahwa suami jika istri meninggal dengan catatan istri tidak memiliki anak, langsung otomatis setengah. Nah, kemudian sekarang ahli waris berikutnya itu kita tahu hanya ada saudari kandung. 2 orang tetapi. Nah, saudari kandung itu menempati posisi seperti 2 anak perempuan. Jika 2 anak atau lebih, demikian juga 2 saudari atau lebih kandung ini atau sebapak sebagai ahli waris, maka bagiannya itu adalah 2/3. Nah, ini juga adalah given angka 2/3 itu dari Quran. Nah, setelah ini hanya ini aja ahli warisnya, tidak ada yang lain gitu ya. Ini kasus contoh di sini hanya ini saja. Nah, kemudian setelah ini kita cari KPT-nya untuk memecahkan setengah dan 2/3 itu, kelipatan persekutuan terkecil, yang terkecil itu adalah 6 ini. Nanti dalam istilah ilmu waris, 6 ini disebut asal masalah. Untuk apa? Ini untuk membagi jumlah harta keseluruhan. Karena nanti harga satuan, nilai satuan dari keseluruhan harta itu, nilai seluruh harta dibagi dengan 6 ini atau asal masalah. Nah, nanti tinggal dikalikan bagian dari masing-masing suami itu adalah, ternyata setelah dikalikan itu adalah 3. Gitu. Nah, kali satuan-satuan. Tetapi ternyata di sini setelah dihitung menggunakan asal masalah 6 itu, jumlah
keseluruhan antara suami dan saudari kandung itu harusnya sama dengan 6. Ternyata ini lebih tinggi dari 6 begitu. Coba aja 3 dan 4 ini. Kan dijumlahkan menjadi 7. Nah, menjadikan 6 ini sesuai dengan penjumlahan ini itu yang disebut dengan aul gitu. Nah, sehingga nanti satuannya juga bukan dibagi 6 lagi, tetapi dibagi 7. 7 itu adalah penjumlahan antara 3 dan 4. Kalau JT itu jumlah tirkah atau harta pusaka atau harta waris. Gitu. Jumlah atau bisa saya istilahkan kemana itu HT ya, harta pusaka, harta tirkah. Atau sama saja ini jumlah tirkah. Yang akan dibagikan mungkin ya Ustaz ya? Ya, yang akan dibagikan ini. Harta yang akan dibagikan. Itu dibagi 7. Demikian juga di sini untuk 2 orang saudari kandung itu bagiannya 4 bagian. Dari mana? Dari harga satuan. Satuannya itu adalah harus dibagi 7 sekarang. Karena penjumlahannya itu menjadi 7, bukan 6 lagi. Benar? Bisa dipahami Ibu yang tadi? Ya, bisa. Bisa ya. Nanti kasus ini bisa berulang dalam contoh-contoh yang lain. Jadi kalau mendapati hal seperti ini, berarti jadikan saja jumlahnya itu dinaikkan atau asal masalahnya itu dinaikkan sesuai dengan penjumlahan dari bagian-bagian penerima waris. Itu dikenal istilahnya aul dalam pembagian waris. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Di sini ada seorang istri lagi. Punten nih yang dicontohkan istri saja dulu yang meninggal. Biasanya suami duluan yang meninggal. Ini untuk memudahkan contoh ini aja Allah. Kemudian ahli warisnya itu adalah seorang suami. Kemudian 1 orang saudari kandung. Kemudian ada 2 saudari, maaf, 2 saudari seibu. Dan ada ibu gitu. Nah, sekarang kalau ini dengan angka yang sifatnya sudah ditentukan oleh Quran. Suami kira-kira berapa di sini, Bapak Ibu? Supaya menguatkan memori kita nih. Kira-kira berapa? Setengah ya. Ah, udah jelas ini. Suami setengah. Kemudian saudari kandung apa? 2/3. Karena ini sendiri, bagiannya itu bukan 2/3, tetapi setengah. Seperti tadi dijelaskan, 2/3 itu jika lebih ya, 2 atau lebih. Tapi kalau hanya sendirian, itu adalah setengah. Kemudian kalau 2 saudari seibu, ini adalah tadi disebutkan ada bagian 1/3 itu. Yang seibu ini ya. Mohon diingat nih, bedakan saudari kandung dan seibu itu adalah dapatnya 1/3. Karena ini 2 orang. Kalau sendirian 1/6. Nah, karena di sini 2, baik laki-laki maupun perempuan ini. Artinya bisa saudara-saudari atau bisa juga saudara saja, laki-laki saja. Tetap 1/3 bagiannya. Kemudian ibu itu adalah berapa tadi? 1/6, 1/4. Nah, betul. Karena di sini ada saudari kandung atau saudara kandung nih. Bagian ibu itu bisa 1/3 jika tidak ada saudara-saudara kandung dari yang meninggal. Nah, sekali lagi ini sebutan suami, saudara kandung, saudari seibu maupun ibu itu sendiri nisbatkan kepada yang meninggal. Ustadz, Ya. 2 saudari seibu itu artinya adik dari yang meninggal atau sepupu ya? Adik. Bukan sepupu. Jadi adik ini, adik dari yang meninggal hanya beda ibu gitu ya.
Ibunya beda. Bukan sepupu ini. Jadi adik saja. Sepupu nanti lain lagi ceritanya. Pusing juga ini istilah begini. Ya, sepupu itu nanti berarti Iya, anak Pak. paman gitu ya. Ya memang ya kita pelan-pelan saja nih. Kadang-kadang istilahnya juga memusingkan ini. Baik. Nah, sekarang kira-kira asal masalah dari angka-angka ini berapa? Artinya asal masalah di sini angka yang habis dibagi oleh semuanya itu. Dibagi Bisa 2, 6, bisa 12 ya. bisa 6 lah. 12. Tapi 6 kita ambil yang terkecil saja kan KPT ya. Ya, berarti Bisa 6 ya. 12, bisa 18, bisa 24. Tapi karena kita tadi pakai KPT yang terkecil aja supaya tidak ribet gitu. Bisa saja nanti pakai 12 atau 18 juga. Nah, kita ambil 6 saja karena 6 itu habis dibagi 2, habis dibagi 3 dan dibagi 6 itu sendiri. Nah, pelan-pelan saja. Sekarang berapa bagian suami? Berarti ini harus dikalikan 6 gitu kan. Kalau dikalikan 6 ini adalah 3. Kemudian ini bagian saudari kandung setengah dikali 6. Ini bagiannya 3. Habis kan ya. Udah habis nih. Tetapi ini masih ada yang harus dapat bagian nih. Saudari seibu juga tetap dapat 1/3 nih. Ibu pun tetap sebagai ahli waris. Nah, kasus ini mungkin bisa terjadi pada saat pembagian waris. Caranya nanti diawalkan. 1/3 ini kali 6, maka akan menghasilkan 2 kan ya. Sini 2. Kemudian 1/6 kali 6. Bagian ibu itu hanya 1 bagian saja. Itu 1. Nah, kalau kita jumlahkan di sini, 3 tambah 3, 6, ditambah 2, jadi 8, tambah 1, jadi 9. Sehingga awalnya itu di sini berubah menjadi 9. Jadi 9. Asal masalahnya itu. Ada awal, maka di sini menjadi 9. Nah, mengubah asal masalah dari 6 menjadi 9, itulah yang disebutkan awal. Dan ini sangat mungkin terjadi. Nah, sekarang untuk membagikan harta, tadinya kalau satuan harta keseluruhan atau harta tirkah itu adalah seluruh harta tirkah dibagi 6 kan gitu. Sekarang karena ternyata pembaginya itu sudah berubah menjadi 9, harus bagi 9. Jadi ini 3 tadi kalau saya istilahkan JT, sekarang pakai HT saja ya, harta tirkah. Ini dibaginya bukan 6 tapi 9. Semuanya sama di sini. Saudari kandung juga harta tirkah dibagi 9. Nah, kemudian 2 saudari kandung juga sama. Ini 2 harta tirkah dibagi 9. Ibu juga memperoleh bagian. Ini harta tirkah dibagi 9. Jadi tetap terbagi semuanya dan habis oleh ahli waris ini, tetapi dengan catatan diawalkan di sini supaya kebagian sesuai dengan bagian masing-masing. Maka barangkali ada yang mau ditanyakan lagi di sini, Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami ini. Sudah mulai gampang ya. Gimana? Pak Ustadz, kalau misalkan saya bukan nanyain istri atau suami yang meninggal ya. Misalnya ada saudara bapak saya misalkan asal muasalnya saudaranya 9. Nah, kalau misalkan itu tinggal katakanlah kita tinggal satu orang misalnya ya, itu baginya gimana Pak Ustadz? Kan di sini kan istri meninggal sama dengan 6 awalnya. Terus suaminya setengah kali 6 sama dengan 3.
pecahan itunya per 9. Nah, saudara kandungnya setengah kali 6. Nah, kalau saudaranya tinggal 1, bagaimana Pak Ustadz perhitungannya? Oh iya. Jadi Mungkin 9 itu saudara. dituliskan dulu aja Bu ya, boleh ya? Boleh Bu. Kasusnya tadi. Boleh Bu Yuniarti. Ini eh, ayah ibunya sudah tiada ya Bu Haji? Jadi yang meninggal di sini adalah bapak gitu ya, Bu ya? Yang meninggal itu saudara, bapak ibunya emang sudah tidak ada gitu. Bapak ibunya udah nggak ada. Nah, asal saudara anak-anaknya kan 9 asalnya. Ya, jadi di sini yang meninggal seorang suami atau seorang istri nih? Dua-duanya Ustaz sudah tiada? Dua-duanya sudah tidak ada. Iya, dua-duanya sudah tiada. Maksudnya mau bagi waris dari ibu bapak yang sudah tiada atau nanti mau bagi waris dari saudara yang meninggal, yang masih ada gitu, gimana? Pembagian warisnya dari saudara yang sudah tidak ada. Waktu asal muasalnya masih ada. Kan bapak ibunya itu tidak ada. Jadi pembagian warisnya pas orang tua sudah tidak ada. Itu bagaimana Pak Ustadz? Nah, ini dulu siapa? Yang meninggalnya itu siapa dulu ini? Jadi agak susah nih kalau gitu. Jadi Ini katakanlah ada tadi ada seseorang meninggal gitu aja Bu ya? Iya. Seorang meninggal. Ini punya anak 9 Ustaz. Punya anak 9. Waktu meninggalnya itu anak yang 9 itu masih lengkap tidak? Waktu meninggal satu katanya tadi. Tinggal 1 ya? Masih, katakanlah masih lengkap gitulah. Masih lengkap, ada 9 anak. 9 anak, berapa laki-laki, berapa perempuan Ibu? Perempuannya, lakinya 6. Lakinya 6. Perempuannya 3. Berarti 3 ya? Perempuannya 3. Nah, sekarang seseorang meninggal, katakanlah ya ini bisa ibu atau bapaknya ya. Nah, kalau di sini seseorang meninggal, katakanlah bapak itu ya. Iya. Tentu masih ada ibu kan? Ibunya masih ibu waktu meninggal itu masih ada. Iya. Nah, kemudian udah cukup nih. Jadi kalau sudah ada anak laki-laki, ahli warisnya itu berhenti di sini saja, di anak-anak dan ibu. Ibu maksudnya di sini istri ya? Iya. Istri kan Bu? Nah, kalau ibu bapak dari yang meninggal itu masih ada tidak waktu itu? Sudah meninggal juga ya? Ayahnya sudah meninggal lebih dahulu, jadi tinggal ibunya saja. Oh, jadi ada istri. Kalau di sini yang meninggal laki-laki ya Bu ya? Suami berarti ya? Suami. Seorang laki-laki meninggal, meninggalkan seorang istri dan seorang ibu dengan 9 anak, begitu ya kelihatannya kasusnya. Iya. Betul gini Bu? Nah, kalau di sini tentu saja seperti tadi disebutkan, untuk laki-laki dan perempuan ini nanti masuknya skema asobah bil goir ini. Ini nanti skemanya asobah bil goir. Asobah bil goir. Dan nanti diakhirkan pembagiannya itu. Asobah bil goir. Nah, di sini kita lihat dahulu istri memperoleh bagian ini 1/8. Sebab suami itu memiliki anak, ya anak dengan istri ini. Gitu. Nah, di sini berikutnya adalah seorang ibu itu memperoleh bagian 1/6. Karena yang meninggal itu memiliki anak. Nah, di sini kita selesaikan dahulu untuk istri dan ibu saja. Nah, di sini KPT-nya yang bisa jadi asal masalah itu bisa habis dibagi 8 dan 6 itu berapa kira-kira nih? 24. 24 ya? Iya. Ini angka 24 bisa habis dibagi 8 dan juga dibagi 6. Diulang-ulang saja ini kita. Supaya nanti terbiasa nih. Nah, ini berarti bagian istri itu adalah 3 bagian. Sedangkan untuk bagian suami, bagian ibu itu adalah 4 ya. Nah, artinya asal masalahnya tadi, mungkin di sini saya tulis dulu asal masalah kan 24 ya.
24. Nah, 3 dan 4 itu kan 7. Artinya masih ada sisa di sini. Berapa bagiannya? 24 dikurang 7. Masih ada 17 ya. Jadi untuk istri ini nanti dikalikan harta tirkah dibagi 24. Kemudian untuk ibu ini nanti harta tirkah juga dibagi 24. Nah, ini yang sudah terdistribusikan adalah 7/24. Berarti sisa dari sini itu menjadi bagian 9 anak. Dengan catatan di sini ada 6 laki-laki dan 3 perempuan. 6 laki-laki ini seolah kali 2 kan? Ini sama dengan 12 gitu. Kira-kira sama dengan 12. Kemudian yang 3 perempuan itu tetap 3. Itu tetap adalah 3 sehingga jumlah keseluruhannya 15 kan gitu ya. 15 ya, 12. Memang enaknya di board ditulis tangan ini. Kalau pakai ketik ini agak susah untuk kasih kurung-kurungnya nih. Kurung kurawal maksudnya. Ini jumlah keseluruhan ini adalah menjadi 15 kan? Menjadi seolah-olah 15. Nah, kemudian berlaku kaidah untuk asobah bil ghair ini, bagian laki-laki adalah 2 dari bagian perempuan. Sehingga nanti di sini untuk satu anak laki-laki, satu anak laki itu adalah memperoleh bagian 2 kan per 15. Kemudian kali tadi sisa yang di atas itu 17 per 24. Ini untuk satu anak laki-laki kali 6 berarti nanti 12 per 15. Sedangkan untuk satu anak perempuan itu adalah 1 per 15 kemudian kali 17 per 24. Jadi ini harta yang diwarisi oleh anak laki-laki dan perempuan bersekutu dalam sisa harta ini dengan catatan anak laki-laki seolah-olah 12 kali 2, kemudian anak perempuan 3, jumlah keseluruhannya 15. Karena anak laki-laki itu 2 kali anak perempuan, maka 2 per 15 kali sisa harta. Sisa pusaka atau sisa tirkah. Sedangkan anak perempuan 1 per 15 kali sisa pusaka. Gimana Ibu, bisa ini yang dimaksud atau apa nih? Bukan nih? Iya, yang ini ya. Itu. Ya. Baik. Boleh jadi permasalahannya Ustadz, mungkin hartanya belum dibagikan, tapi anak yang 9 itu sisa tinggal 1. Semuanya tinggal. Belum dibagikan ya, misalnya begini, tadi kalau dari cerita Ibu itu, bahwa anak tinggal 1, maksudnya belum sempat dibagikan, tinggal hanya 1 gitu ya. Katakanlah misalnya mau anak laki-laki mau perempuan, katakanlah tinggal perempuan. Nah, tetap pembagiannya itu harus seperti ini karena pada saat meninggal di sini ibu bapaknya, katakanlah pada saat bapaknya meninggal ini anak yang 9 itu masih hidup kan gitu. Nah, maka itu menjadi ahli waris, tetap harus dihitung. Nah, kemudian nanti ini dikesiapakan ini tentu dikasihkan kepada ahli waris dari anak-anak yang meninggal tadi, tentu memiliki anak yang lain. Tetapi bagiannya itu adalah seperti ini, kan? Per anak laki-laki itu 2 per 15 nanti diserahkan kepada ahli waris dari anak laki-laki ini. Tentu harus diketahui satu-satu. Ini karena ada 8, harus dihitung 8 kali ini, Bu.
Ini yang disebut dengan istilah dalam ilmu waris munasakhoh. Ini munasakhoh istilahnya, yaitu kita menghitung waris dari yang meninggal, tetapi sebelum dibagikan waris, ahli waris tersebut keburu meninggal. Itu harus dihitung dengan skema munasakhoh. Artinya tidak bisa sekaligus, harus satu-satu. Ya, seperti ini, kasus ini. Bagian dari 8 anak laki-laki, berarti anak perempuan, anak laki-laki itu 6, 1 anak laki-laki. Ini 2/15 kali 17/24, ya tentu ini kali HT ya. HT maksudnya di sini kali harta firkah. Kalikan HT lagi. Karena tadi harta firkahnya sebagai asal masalah. Seperti itu. Kemudian ini juga dikalikan HT juga. Jumlah keseluruhan harta firkah berapa. Itu harus diserahkan kepada ahli waris dari anak yang sudah meninggal. Nah, di sini harus dilihat lagi. Bisa berbeda-beda ahli waris dari masing-masing anak yang meninggal. Bisa jadi ada istrinya, kemudian ada anaknya, ada juga yang sudah tidak memiliki istri, atau kadang ada istrinya tidak memiliki anak, tetapi ada saudara kandung. Saudara kandung itu yang pada saat meninggal, yang satu yang meninggal, siapa saja saudara kandungnya yang masih hidup. Itu makanya disinilah mengapa membagikan waris itu jangan ditunda-tunda, salah satunya menjadikan ribet. Kalau seperti ini kan kita harus menghitung satu-satu, ujung-ujungnya tidak terbagikan secara, katakanlah secara benar. Maka tidak ada salah bahwa pembagian waris itu jangan ditunda-tunda, paling tidak jangan sampai menunggu ahli waris itu meninggal. Kalau ahli warisnya meninggal, apalagi jumlahnya seperti ini, tinggal 1 orang dari 9. Nah, itu harus dibagikan, didistribusikan kepada ahli waris yang meninggal itu dengan keadaan bisa berbeda-beda. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini, ingatkan terhadap saya sendiri dan juga kepada Bapak Ibu semua, jangan ditunda-tunda. Yang penting bagi waris itu setelah selesai mengeluarkan biaya pemulasaraan, kemudian hutang piutang sudah dibereskan, demikian juga wasiatnya jika ada itu ditunaikan, maka tidak perlu menunggu waktu lama, walaupun ini jangan identik dengan dijual. Belum tentu harus dijual harta waris. Itu bisa jadi di atas kertas dulu saja, bahwa bagian dari ahli waris yang ada saat itu adalah sekian-sekian. Jadi seolah-olah membagi saham atau semacam di perusahaan itu. Tidak perlu dijual, tapi saham dari rumah ini pemiliknya bukan 1 orang, tetapi terdistribusi kepada ahli waris dengan masing-masing sekian bagian. Itu baiknya memang dicatatkan secara berketetapan hukum, berkekuatan hukum, katakanlah di depan notaris ataupun sehingga pada saat nanti mau katakanlah ada yang membeli, bisa saja dibeli oleh salah seorang dari ahli waris atau dijual kepada pihak lain, saham dari masing-masing itu sudah jelas. Gitu. Sebaiknya tidak ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda nanti jadi lebih ribet gitu urusannya. Di samping nanti ada kemungkinan pendoliman bisa terjadi. Saya kira begitu, mungkin gimana Ibu? Ya Pak Ustadz, jelas, sudah jelas. Ya. Kalau untuk menghitung dari ahli warisnya, nanti harus hitung satu-satu nih dari anak ini. Dari yang 7 atau 8 ya. Yang 8. Baik, Mbak. Ada lagi yang mau saya bertanya? Oh, silakan Ibu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Seorang ibu yang sudah sendiri, suaminya sudah meninggal. Suaranya hilang, Bu. Suaranya hilang, Ibu. Suaranya dianggut dulu. Ya. Seorang ibu sudah sendiri, punya anak 1 laki-laki dan 3 perempuan. Anak laki-laki itu sudah menikah dan tidak punya anak. Sebentar ditulis dulu, Pak. Emang. Ibu, ini kasusnya seorang ibu meninggal gitu, Bu ya? Bukan, anak laki-laki.
Oh, ibu masih ada Jadi yang mempunyai anak laki-laki 1 dan perempuan 3. Anak laki-lakinya sudah menikah ya. dan meninggal anak laki-laki ini. Oh, jadi kasusnya anak Anak laki-laki meninggal, laki-laki masih punya meninggal. ibu Ya, dan 3 saudara perempuan. anak laki-laki meninggal, kemudian ibunya masih ada, ya. Ya, dan Tidak saudara 3 perempuan 3. saudari perempuannya. Ya. Berapa bagian untuk waris untuk ibu dan apakah saudara-saudara perempuannya mendapat warisan atau tidak? Terima kasih. Dan jelas di sini ada istri ya, Bu ya? Istrinya Ya, masih masih ada ada ya? istri, masih. Anak punya tidak? Tidak punya anak. Oh, tidak punya anak tadi. Ya. Oke, baik, baik, Bu. Jadi di sini ini semuanya adalah ashabul furud. Artinya menerima waris. Di sini jelas ibu ini karena ada 3 saudari perempuan, ini bagiannya jadi 1/6 kan? Iya. 1/6 ibu bagiannya. 6, ya. Kemudian 3 saudari perempuan itu adalah 2/3 kan? Karena lebih masih dari dapat. Ya. dapat. Dapat. Ini saudari ini sekandung atau Sekandung. sekandung ya? Saudari kandung berarti. Dapat itu pasti, Bu. Kemudian istri di sini memperoleh 1/4. Oh, 1/4. 1/4 karena Ya. suami yang meninggal tadi itu adalah tidak memiliki anak kan? Ya. Nah, tidak memiliki anak. Jadi bagian istri itu 1/4. Nah, di sini kita lihat untuk KPT-nya yang bisa habis dibagi 6, 3, dan 4 itu kira-kira berapa nih? Kita sebut asal masalah. 12. 12 ya? Ya. Nah, 12. Asal masalahnya. Karena begitu 12 asal masalah. Kemudian kita selesaikan 1/6 kali 12 itu adalah 2 kan? 2. Kemudian di sini 2/3 kali 12. Di sini 4 kali 2, 8 ya. Bagiannya lebih besar malah, Bu, untuk saudari kandung. Tapi nanti dibagi rata antara saudari kandung ini ya. Ya. Dibagi 3 berarti. Kemudian kalau istri dapat 1/4 kali 12. Ini dapat 3. Nah, sekarang kita jumlahkan. 2 tambah 8, 10 tambah 3. Ini adalah 13. Ini masuk istilah harus diaulkan itu ya. Ini menjadi aul. Karena penjumlahannya itu lebih besar dari asal masalah. Sehingga di sini nanti bagian ibu itu diselesaikan dengan dikalikan. Nanti jumlah harta tirkah. Harta tirkahnya itu di sini dibagi dengan 13. Kemudian di sini yang 3 saudari itu adalah itu harta tirkah dibagi 13. Ini tinggal dikalikan itu aja sama semua, harta tirkah dibagi 13. Jadi seperti ini pembagiannya. Ini habis di sini. Ibu dapat 1/6, 3 saudari kandung dapat 8 bagian di sini. Dan istri dapat 3 bagian. Tidak ada saudara lagi, Bu? Misalnya saudari seibu di sini nggak ada ya? Tidak ada. Cuma bagaimana memberitahu si istri ini apabila dia tidak mengerti masalah ini, kagok gitu ya, kalau dari saudara atau dari ibunya sendiri yang memberitahu, apakah sebaiknya memang harus memanggil yang ahli untuk memberitahu si istri ini gitu supaya tidak kagok. Itu masalah klasik memang itu. Karena kebanyakan kita kaum muslimin itu tidak begitu kenal baik dengan ilmu waris. Gitu. Sehingga dengan demikian saya kira salah satu cara itu memang harus diberikan pengertian dahulu gitu. Istri yang tadi itu diberikan pengertian. Ya. Dan silahkan untuk dipahami di ayat Al-Quran itu adalah demikian jelasnya itu. Allah memberikan penerangan bagaimana cara untuk pembagian waris. Memang tidak bisa langsung disodorkan angka ini. Kalau disodorkan kemungkinan besar menolak gitu kan.
Ya. Harus diberikan pengertian-pengertian dahulu. Kalau perlu mungkin secara formal bisa saja ke pengadilan agama ataupun kepada pengadilan agama itu jadi urusannya jadi formal memang. Atau bisa juga kepada siapa yang mengerti pembagian waris diberikan penjelasan. Harusnya begitu. Kelihatannya harus ada orang ketiga memang. Ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, sebenarnya waktu juga sudah jam 6:10 ya, tidak terasa ini. Oh gitu. Ini masih ada yang japri kemu juga. Mudah-mudahan nanti pekan depan bisa dibahas ya. Kaitannya dengan ilmu bab mewaris begini, cara menghitungnya emang agak sulit nih, harus ketemu di kelas yang offline ini. Ya, enaknya ditulis di itu. Di board ya, di board ini. Baik. Tapi ini Pak Mu ada satu pertanyaan menarik boleh, di chat itu. Iya nanya, iya. Dalam ilmu faraid, apakah status sebagai istri siri juga mempunyai hak waris? Jelas. Dalam Islam, yang penting pada melakukan pernikahan itu terpenuhi syarat-syarat dan rukun nikah. Itu mau dilakukan secara siri ataupun dilakukan dengan cara biasa gitu, melibatkan KUA maksudnya kan, melibatkan kantor urusan agama, itu tetap sah. Yang penting syarat atau rukun pernikahan yang dilakukan itu terpenuhi, yaitu ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan, dua orang saksi, ada wali, dan kemudian ada ijab qabul. Selama itu dipenuhi, sah itu pernikahan. Walaupun dilakukan secara siri, katakanlah istilah kita gitu, itu tetap sah untuk menerima waris. Hanya kalau diurus di pengadilan agama, ini tentu saja tidak ada bukti bahwa seorang istri itu menjadi istri dari yang meninggal. Mana buktinya? Itu buku nikah kan, pasti tidak ada. Kalau nikah siri itu tidak ada buku nikahnya. Nah, sehingga dalam hal ini memang dirugikan dari sisi hukum positif yang berlaku, sehingga dengan demikian baiknya nikah ya terang-terangan saja baiknya, walaupun sebetulnya dari sisi hukum Islam itu sah sebetulnya, dan itu memiliki hak menjadi waris, hanya nanti akan dimasalahkan oleh ahli waris yang lain, atau kalau diurus di pengadilan agama juga sama, akan mana bukti sudah menikah, toh yang suaminya itu sudah meninggal, tidak bisa bicara apa-apa kan, tidak ada saksi. Maka karena itu mungkin salah satu cara itu hadirkan saksi pada melakukan pernikahan siri itu. Ini salah satu cara dengan menghadirkan dua orang saksi itu. Saya kira begitu. Tetapi bahwa itu dapat hak waris, ya tetap secara hukum Islam dapat. Istri siri juga tetap dapat ya Ustaz ya, walaupun nanti pertentangan di pengadilan agama nih. Ya, tapi ya jangan nikah paling gitu ya. Tong nikah susu lumputan pokoknya. Aduh, kasihan ini kalau istri siri ini ya, nggak dapat waris, nggak dapat. Nanti juga akan berimbas kepada anak kan, susah untuk mendapatkan akte kelahiran tuh. Karena kantor Disduk Capil juga akan nanya mana buku nikah, surat nikah, buku nikahnya. Jadi buku hutang, Cina Ustaz. Dengan demikian maka kalau mau nikah siri, berpikir ulang dulu. Jangan nanti dirugikan diri sendiri. Dibagi sama istri siri ya. Gimana? Warisnya 1/8 dibagi sama istri siri jadinya warisnya ya. Iya, harus begitu. Dan ibu belum tentu mau kan, karena akan berulah, akan berdalil mana buktinya bahwa itu adalah istri dari mantan suami atau dari suami gitu kan. Makanya mendingan juga resmi. Kayaknya sebelum menunjukkan bukti terus bogem karena muka aja. Baik Ustaz, karena jam 6:14, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian ini kajian bab mewaris faraid, walaupun ada beberapa japri ke saya Pak Ustaz, perhitungan buat pekan depan saja. Nanti mau Ustaz soal-soalnya seperti apa nih ya, karena memang masih perhitungan. Terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah atas kesempatannya bisa bergabung di kajian pagi ini. Ustaz, sebelum berakhir boleh dipandu pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata fil ahwali wal mudawamata ala amal husnul khotimah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz, jazakallah khair atas ilmunya. Terima kasih Pak Rustam, Bunda Empet, Ibu Wadede, hatur nuhun, dan Ibu Bapak yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Baik, kita tutup dulu ucapan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang bertugas Muhammad Mu dan Kang Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.